Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari ulama Amir Shah Tambunan dari Muhammadiyah merupakan duri dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia. Ini sumber saya dari YouTube. Majelis Ulama Indonesia ada pengurusnya tokoh aliran keras dulu seperti Bahtiar Nasir, Din Samsudin, Tengku Zulkarnain, Yusuf Martak. Baru-baru ini dilakukan pergantian pengurus Majelis Ulama Indonesia. Dalam pengurusan tersebut telah dikeluarkan atau dipecat dari kepengurusan baru, yaitu Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir termasuk garis keras ini. Sering ini memimpin daripada demonstrasi masalah mendukung khilafah ini. Sehingga saya lihat ini termasuk juga ini. Sekarang ini setelah dibubarkan dia juga dijadikan tersangka oleh polisi terkait mungkin pengumpulan dana dulu yang sekarang ini. Tetapi dia termasuk garis keras kelihatannya. Dia selaku pendukung daripada HTI, Hizbul Tahrir Indonesia. Kedua, Din Samsudin pernah mengikuti rapat Hizbul Tahrir selaku pimpinan organisasi, juga dia selaku pimpinan organisasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, termasuk kumpulan barisan sakit hati yang anggotanya pernah menjabat di pemerintahan, belum waktunya dipecat, seperti Rizal Ramli. Dia banyak komentar-komentar. Dia pernah dikasih jabatan pemerintahan pada Presiden Joko Widodo yang pertama. Dia sebagai menteri koordinator, tetapi mungkin karena kinerjanya kurang baik, akhirnya dia dipecat. Baru 1 tahun dia kalau nggak salah sebagai menteri koordinator sudah dipecat dari jabatannya. Juga Gatot Nurmantio selaku Pangat dulu dia sebagai Panglima Angkatan Bersenjata. Belum 2 bulan lagi mau pensiun, dia dipecat karena sering bertentangan dengan kebijakan daripada Presiden Joko Widodo. Sering dia memutar-mutarkan film G13 PKI, seakan-akan mengungkit kasus PKI tersebut untuk menjatuhkan daripada Presiden Joko Widodo, dan termasuk juga di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di samping itu juga Tengku Zulkarnain sering melakukan ceramah di mana dia sering menyakiti suku-suku lainnya, termasuk orang Jawa sering dibuatnya itu dihinanya tersebut. Dan juga Yusuf Martak, pimpinan PA 212. Ini semua yang 4 orang sudah dikeluarkan daripada pengurusan Majelis Ulama Indonesia karena mereka ini terkenal sebagai termasuk garis keras dan juga yang menentang kebijaksanaan daripada pemerintah. Ini semua. Tetapi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia timbul juga yang berseberangan dengan pemerintah. Timbul juga yaitu ulama Amir Shah Tambunan dari Muhammadiyah juga yang mengomentari intinya pembubaran Forum Pembela Islam. Kurang tepat, Majelis Ulama sudah dibersihkan dari penantang pemerintah. Ada lagi ulama Majelis Ulama Indonesia ini pengurusnya yang berseberangan dengan pemerintah. Saya lihat kelihatannya Muhammadiyah ini sering tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah. Jadi ini yang saya lihat, seperti Amir Shah Tambunan tersebut. Dia sebarusan menjadi salah satu pengurus di Majelis Ulama Indonesia, sudah memberikan komentar-komentar negatif yang tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah terkait dengan pembubaran Forum Pembela Islam tersebut. Harapan saya ulama Amir Shah Tambunan yang berasal dari Muhammadiyah supaya dikeluarkan saja dari pengurus Majelis Ulama Indonesia yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Padahal dia menerima gaji dari anggaran pemerintah.
tetapi tindakannya bertentangan dengan pemerintah. Ya kalau kita bekerja untuk kepentingan pemerintah, tentu kita harus sejalan kebijakan kita dengan pemerintah. Jangan kita membuat satu gap atau perbedaan dengan pemerintah tersebut. Karena kita sudah digaji dari pemerintah, ya tentu kita harus sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah tersebut. Jangan kita menentang, karena itu kebijaksanaan ini di semua instansi organisasi apapun harus demikian. Kalau nanti sampai dia menyimpang, tentu dia ingin merusak daripada kebijakan pemerintah tersebut, sehingga perlu dikeluarkanlah dari pengurusan Majelis Ulama Indonesia ini. Dulu Majelis Ulama Indonesia ini memang sering vokal ini suaranya. Sebelum dia lakukan pergantian kepengurusan, sering dia menentang kebijakan pemerintah dan sering vokal suaranya, dan juga melakukan demonstrasi kepada pemerintah yang bergabung antara Majelis Ulama Indonesia dengan Muhammadiyah, mendemonstrasi daripada pemerintah terkait dengan rencana undang-undang HIP tersebut. Jadi demikian juga saya lihat dengan Omnibus Law juga termasuk dia tidak memihak pemerintah, saya lihat, sehingga tidak tepat ya. Dia digaji pemerintah dan juga dia ditempatkan di sana untuk bekerja sama dengan pemerintah, tetapi justru dia berseberangan dengan pemerintah. Sebaiknya orang-orang yang demikian itu harus dikeluarkan dari kepengurusan daripada Majelis Ulama Indonesia, agar tindakan Majelis Ulama Indonesia sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sekian dan terima kasih.